Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Malam ini sunyi sekali. Mungkin beginilah wajah perjuangan di detik-detik akhirnya. Bukan lagi pekik lantang di jalan raya. Bukan lagi gas air mata yang mengusir mimpi. Melainkan senyap dan sebatang lilin kecil terakhirku yang tetap bersinar meski digoda gelap untuk padam. Sekarang cuma kau temanku satu-satunya, Lilin. Apa kau tahu? Ingin rasanya aku berdiri sekali lagi, membacakan puisi, membuka lembaran demi lembaran tulisan yang pernah kutulis dengan darah di dada dan resah di kepala. Bukan untuk disanjung, tapi untuk didengar oleh mereka yang kini duduk tendang di balik dinding-dinding kekuasaan yang seolah kedap terhadap jerit rakyat. Lihat tulisan yang kukumpulkan ini, kawan. Ada Pramudia dengan gaya tutur yang tegas, dalam dan penuh luka sejarah. Dia tidak menulis untuk memuji kekuasaan, tapi untuk mencabik tirai kebodohan dan ketidakadilan. Lalu ada Suhogi yang menulis kadang lembut, kadang getir, tapi selalu berpihak pada yang tertindas. Ia menulis karena muak pada kemunafikan. Nah, yang ini Wiji Tukul yang selalu aku baca. Penyair rakyat yang tak pernah luluh. Jiwa puisinya seperti perlawanan dan harapan. Ia tidak butuh rima indah, karena kebenaran sudah cukup puitis. Suaranya seperti palu yang menghantam dinding ketidakadilan, dan tiap baitnya mengandung nyawa. Seperti maka hanya ada satu kata: lawan. Apa kau tahu? Kemarin adalah bara yang menyalakan semangatku. Di tengah lautan manusia yang tak peduli dari mana asalnya, kami berdiri sejajar, berteriak bersama, menuntut satu hal: kedamaian dan keadilan untuk negeri ini. Tak ada kasta di jalanan. Namun malam ini, kawan, mungkin adalah malam terakhirku. Esok, mungkin tak akan ada lagi langkah kakiku di barisan depan. Tak ada lagi reformasi yang menggema bersamaku di jalan protokol. Karena bayang-bayang itu telah mengincar, mencatat namaku dalam daftar sunyi yang tak pernah diumumkan. Maka di malam yang sunyi ini, kawan, aku ingin bercerita padamu. Bukan untuk dikenang, tapi untuk menyimpan jejak. Untuk mereka ulang apa yang tak pernah bisa kulupakan. Karena ingatan adalah satu-satunya senjata yang tak bisa mereka sita. Aku ingat hari itu 12 Mei, kawan. Langit Jakarta panas dan gelisah. Aku ingat kami duduk di gerbang kampus, memeluk satu sama lain. Seolah tahu bahwa itu adalah kali terakhir kami dapat merangkul satu sama lain. Aku masih dengar suara Rangga tertawa. Masih bisa lihat Adi mengangkat spanduk sambil menggigil, dan Putra yang sempat bilang, jika kita tak bisa hidup tenang, setidaknya mati dalam benar, kawan. Keren dia. Aku bahkan masih ingat kata-katanya ketika dia berteriak di demonstrasi, soalnya dia berteriak kepada Ibu Pertiwi. Dia berkata, "Ibu, lihat sekelilingmu, Ibu. Kami satu bangsa. Kami satu darah. Kami satu bahasa. Tapi kenapa mereka bertindak tidak adil, Ibu? Setidak pentingkah itu kedamaian rakyat di mata mereka?" Benar juga pikirku. Kata orang itu reformasi. Kata mereka itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi bagi kami, itu adalah pengkhianatan. Itu adalah kehilangan. Itu seperti darah yang menempel di tanah. Tanah yang tak sempat kering oleh air mata. Aku ada di sana, kawan. Aku melihat mahasiswa berlari menghindari pentungan. Aku melihat toko-toko dihancurkan, dijarah, dan dibakar. Aku mendengar suara perempuan-perempuan menjerit. Dan aku mencium bau asap, bau bensin, dan bau ketakutan. Dan kemudian, sunyi. Sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang penuh duka. Banyak yang hilang, banyak yang pergi. Tapi kau tahu apa yang paling menyakitkan? Banyak yang dilupakan.
keadilan katanya. Tapi semua dibungkam. Gi bahkan pernah bilang, kita seolah-olah merayakan demokrasi. Tetapi memotong lidah-lidah orang yang berani menyatakan pendapat mereka. Yang berani merugikan pemerintah. Kau tahu, mereka masih ada di sana. Duduk di kursi-kursi empuk berbicara tentang masa depan. Seolah-olah sejarah bisa dihapus hanya dengan kita yang diam dan waktu belaka. Seolah-olah kita akan lupa. Apa artinya sebuah negara jika rakyatnya tak berani bicara? Apa gunanya hukum jika hanya menindas yang lemah? Apa gunanya pembangunan jika dibangun di atas luka yang dilupakan? Tapi ya, besok mungkin entah apa yang terjadi padaku. Mungkin saja aku tak akan di sini lagi, kawan. Tapi aku percaya kalau sejarah akan berpihak pada mereka yang jujur, pada mereka yang lebih memilih bersuara daripada senjata, pada mereka yang percaya pada kedamaian, bukan ketakutan yang seharusnya di wajah negeri ini. Kau tahu, baru saja kemarin kami tertawa, bernyanyi di bawah langit yang tak akan kami tahu akan menjadi saksi terakhir kebersamaan. Kami bahkan masih sempat bercakap tentang mimpi, tentang mau jadi apa nanti, tentang mengubah dunia yang akan kami ubah dengan tangan kami sendiri. Ada yang berkehendak ingin menjadi jurnalis, ada yang ingin jadi aktivis. Kalau aku, seniman nasionalis. Keren kan? Ku bilang pada mereka. Bahkan temanku dari Medan akan sampai meledekku. Dia berkata, kok mau kau jadi seniman, pelukis, atau apalah mimpimu itu? Tak ada duitnya itu. Kayak mana kalau ikut sama aku? Buka lapo kita, buka restoran di sana. Sekarang, itu cuma jadi sekadar cerita saja. Jadi ingat juga aku akan ibu. Dia berkata malam itu, Nak, jangan keluar malam ini. Aku tahu kalimat itu lahir dari kata cinta. Tapi bagaimana bisa aku duduk tenang di rumah, sementara suara-suara itu meminta keadilan di jalanan? Bagaimana bisa aku berpaling saat tubuh-tubuh dipukul hanya karena nama mereka? Dibungkam hanya karena menyuarakan suara mereka. Diambil haknya hidup-hidup hanya karena mereka ada, Ibu. Maaf, Ibu. Aku tahu kau mencintaiku. Tapi izinkan aku mencintai seorang ibu lainnya juga. Ibu Pertiwi. Yang malam itu menjadi tak bersuara. Menyaksikan anak-anaknya dibungkam oleh peluru dan kekuasaan. Jadi kawanku Lilin. Kalau malam ini adalah akhir untukku, biarlah ia jadi altar paling jujur dari perjuangan. Hening, tapi tak pernah menyerah. Seperti mereka yang tak kuharapkan menyerah yang ada di hari esok. Yang kuingin kata-katanya tetap menghantam seperti palu puisi tukul yang tak kenal ampun. Yang kuingin suara tetap melayang seperti gema catatan Gi yang tak pernah tidur. Yang kuingin maknanya terus membekas seperti tulisan-tulisan Pramudia, penuh semangat pemuda yang membara. Untuk aku dan kau, Lilin. Di hari ini, masa lalu, masa depan, yang datang atas nama rakyat. Teruslah kita mari bersuara, sampai keadilan dan kedamaian tak lagi jadi pertanyaan. Mari kita berjanji, kawan, untuk tidak melupakan, untuk terus bercerita, untuk terus bersuara. Atas nama keadilan dan kedamaian untuk rakyat Indonesia.